Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rezeki memang tidak akan tertukar, namun kita juga tidak santai-santai berharap rezeki itu mendatangi kita begitu saja. Dalam Islam kita diajarkan untuk menjemput rezeki dengan cara sebaik-baiknya, yaitu dengan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dalam Islam pun mengajari kita kiat-kiat bagaimana menjemput rezeki yang benar itu. Penasaran sahabat beriman, cara-cara seperti apakah yang bisa menjadi magnet penarik rezeki, dan mungkinkah memberi makan kucing salah satunya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini 4 magnet penarik rezeki. Salah satunya memberi makan kucing. Benarkah? Versi dari Magenta Islam. Rezeki adalah rahasia Allah. Banyak cara untuk mendapatkan atau menjemput rezeki. Namun apapun caranya, Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW mengajarkan dan memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menjemput rezeki dengan cara yang halal saja. Karena rezeki yang halal mempunyai banyak keberkahan yang Allah janjikan di dalamnya. Dan harus kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki untuk kita dengan seadil-adilnya. Bahkan hewan dan tumbuhan pun Allah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai makhluk yang diberikan akal dan kecerdasan. Jadi janganlah kita berputus asa atas rezeki dari Allah Ta'ala. Kadang rezeki pun justru datang dari sesuatu yang tak kita sangka-sangka. Untuk itu dalam Islam banyak cara untuk bisa menjadi magnet penarik rezeki itu. Bagaimanakah sahabat beriman? Seperti apa caranya? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun sholat duha dianggap sangat istimewa, sehingga Nabi Muhammad SAW mewasiatkannya kepada para sahabat dan umatnya untuk mengerjakan sholat duha. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Kekasihku Rasulullah memberikan pesan atau wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir." Hadis riwayat Bukhari. Tentunya sahabat beriman, sebuah wasiat dari Rasulullah memiliki banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan sholat duha yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Salah satunya sebagai magnet melancarkan rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Banyak tafsiran dalam hadis ini. Salah satunya dari At-Tibi berkata, yaitu engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukan dan urusanmu, serta akan dihilangkan dari hal-hal yang tidak disukai setelah engkau sholat hingga akhir siang. Yang dimaksud, selesaikanlah urusanmu dengan beribadah pada Allah di awal siang atau di waktu duha, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhir siang. Tuhfah Al-Ahwazi 478. Dengan Allah memudahkan segala urusan kita, sahabat beriman, itu berarti Allah juga memudahkan kita dalam usaha menjemput rezeki. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, sholat duha itu dapat mendatangkan rezeki dan menolak kefakiran. Dan tidak ada yang akan memelihara sholat duha melainkan orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.
memberi makan kucing dan hewan lainnya. Bahkan banyak cara yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk memudahkan kita dalam mengais rezeki. Salah satunya sahabat beriman adalah amalan sederhana yang satu ini, memberi makan kucing atau hewan lainnya. Sudah pernahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Dalam sebuah riwayat dikatakan, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dengan memberi makan hewan dianggap sebagai sedekah, maka sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 yang artinya, dan barang siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka hendaknya ia menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami adalah pahala? Lantas Rasulullah bersabda, di dalam setiap apa yang bernyawa adalah pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat beriman, mulailah dengan memberi makan kucing dengan niat ingin mendapatkan rezeki dari Allah. Kenapa harus kucing? Jawabannya sangatlah sederhana. Binatang yang satu ini sangatlah dicintai oleh Rasulullah. Memperbanyak bersedekah. Sedekah merupakan salah satu cara pembuka pintu rezeki yang terbuka luas tanpa harus berpeluh keringat. Dengan kita bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan melapangkan jalan rezekinya. Bagi kita, mungkin sulit memahaminya. Bagaimana mungkin ketika kita sedang kesusahan, sedang terhimpit, kita justru dianjurkan untuk mengeluarkan apa yang kita punya itu untuk sedekah di jalan Allah. Disinilah perlunya kewajiban kita sebagai muslim untuk mempercayai janji Allah, janji yang tidak pernah ingkar adanya. Janji Allah untuk mereka yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah dengan melipat gandakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sedangkan kalau dilihat dari kacamata bisnis, inilah bisnis yang paling menguntungkan dan bebas dari rugi. Kalau bisnis dengan manusia pasti tetap ada potensi rugi dan bangkrutnya. Sedangkan bisnis dengan sang pemberi rezeki kita, sahabat beriman, akan terbebas dari rugi. Karena sedekah bisa diibaratkan memberi pinjaman kepada Allah. Hal ini pun sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan rezeki di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Memperbanyak istighfar. Kata istighfar sering digunakan dalam pengertian taubat. Akan tetapi sebenarnya istighfar juga memiliki pengertian lain, yaitu meminta maghfirah dari Allah. Artinya ketika seorang beristighfar, ia minta kepada Allah agar dosanya ditutupi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sekaligus dimaafkan sehingga terbebas dari sanksi dan juga dosa. Meskipun keduanya sahabat beriman memiliki pengertian kembali kepada Allah dan harapan agar Allah menghilangkan apa-apa yang tidak baik. Akan tetapi dalam istighfar terkandung permintaan agar Allah melindungi kita dari kejahatan yang telah lalu akibat dosa-dosa kita. Sedangkan taubat berarti kembali kepada Allah dan minta dilindungi dari kejahatan yang akan datang akibat dosa-dosanya. Secara sederhananya, istighfar berupa permohonan lisan seorang hamba kepada Tuhannya, sedangkan taubat berupa usahanya dalam mendapatkan ampunan.
Banyak keutamaan bagi mereka yang perbanyak membaca istighfar, salah satunya pembuka pintu rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, istighfarlah kepada Rabbmu, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menciptakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Karena bisa jadi penghalang rezeki kita adalah karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita perbuat selama hidup di dunia. Sehingga dengan kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga pintu rezeki kita terbuka. Hal ini sahabat beriman sebagaimana digambarkan Allah dan berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 58 yang artinya, katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada mereka yang berbuat baik. Sudah siapkah mulai berbuat baik sekarang sahabat beriman, demi tabungan masa depan, agar surga tak menolak kita karena hal-hal sepele saja. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kita mengamalkan amalan yang menjadi magnet penarik rezeki? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.